Dukuh, mati, punggungnya bolong. Lurah, mati, punggungnya bolong. Semua kejadian itu terjadi di sini, Lubang Buaya. Titip antar Bapak ke Jakarta ya. Aku masih ada kerjaan di sini. Menurut saksi, ada penampakan hantu perempuan sebelum pembunuhan terjadi. Katanya punggungnya bolong. Halo, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas seputar rilisan dari film Indonesia yaitu The Hole atau Lubang Buaya yang akan rilis mendatang. Oke, saya akan langsung membahasnya. Industri perfilman Indonesia kembali mencatatkan capaiannya di panggung internasional melalui film terbaru sutradara Hanung Bramantyo yang mengusung judul internasional yaitu The Hole atau Lubang Buaya untuk judul domestiknya. Karya kolaborasi Atia Picture dan Dapur Film ini resmi terpilih masuk dalam ajang Bukhaeon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Sebelum menembus pasar sinema Korea Selatan, film ini telah menarik perhatian global lewat penayangan perdananya atau World Premiere di International Film Festival Rotterdam tahun 2026, yang merupakan salah satu festival film paling bergengsi di Eropa. Pada pergelaran BIFAN tahun 2026 selaku festival film genre horror, PTC dan trailer terbesar Asia, The Hole berhasil lolos kurasi untuk masuk dalam kategori kompetisi bergensi B Extreme, sebuah program khusus untuk film-film dengan visi paling berani, paling intens, penuh darah, ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Masuknya film ini ke dalam jajaran program tersebut mendapat apresiasi dari tim kurator internasional, termasuk Martin Lee selaku programmer BIFAN yang memuji keputusan penyutradaraan Hanung Bramantyo. Martin Lee mengatakan bahwa dengan berlatar belakang sejarah yang penuh gejolak, film ini secara cerdik memadukan serangkaian pembunuhan misterius dengan elemen horor, misteri, dan drama detektif. Lewat penyutradaraan yang matang dan penceritaan yang kuat, film ini mampu menyajikan ketegangan genre yang mencekram sekaligus refleksi mendalam atas tragedi sejarah, sehingga meninggalkan kesan emosional yang kuat bahkan setelah film selesai. Menanggapi apresiasi tersebut, Hanung Bramantyo mengatakan bahwa genre horor dan thriller adalah ruang yang sangat jujur untuk membedah ketakutan terbesar sebuah bangsa. Melalui film ini, ia mencoba menjahit luka sejarah masa lalu dengan balutan mistisme yang dekat dengan masyarakat Indonesia dan menganggap kesempatan membawa film ini ke program B Extreme sebagai sebuah kehormatan besar. Secara narasi, The Hole mengambil latar belakang Indonesia pada era tahun 1960-an, sebuah masa yang dipenuhi ketegangan politik dan kegelisahan sosial. Cerita berfokus pada penyelidikan serangkaian pembunuhan misterius, di mana setiap tubuh korban selalu ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 30 setiap bulannya, dengan lubang misterius disertai pesan-pesan aneh yang ditulis di wajah mereka. Penyelidikan kasus ini perlahan menuntun pada rahasia kelam yang melibatkan propaganda, kepercayaan, dan sisi paling gelap dari sejarah bangsa yang terinspirasi dari peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30S adalah gerakan yang melancarkan upaya kudeta pada malam 1 Oktober tahun 1965. Gerakan itu terdiri dari pejabat tinggi Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya dari kalangan militer. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, mereka membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat dalam upaya kudeta yang gagal. Pada pagi hari yang sama, organisasi tersebut menyatakan bahwa mereka mengendalikan media dan saluran komunikasi serta mengklaim telah melindungi Presiden Soekarno. Pada hari yang sama, upaya kudeta tersebut gagal di Jakarta dan pemimpin PKI, yaitu DN Aidit, melarikan diri. Sementara itu, di Jawa Tengah terjadi upaya untuk menguasai sebuah divisi tentara dan beberapa kota. Saat pemberontakan ini dipadamkan, 2 perwira senior lainnya tewas. Dalam beberapa hari dan minggu berikutnya, tentara, kelompok sosial politik, dan agama menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik upaya kudeta tersebut. Tak lama kemudian, pembersihan massal dimulai yang mengakibatkan penahanan dan kematian banyak anggota Partai Komunis Indonesia yang sebenarnya atau yang diduga serta simpatisan mereka. Di bawah Orde Baru dan hingga saat ini, gerakan tersebut biasanya disebut sebagai Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI oleh mereka yang ingin mengkaitkannya dengan PKI.
Dan istilah ini juga kadang-kadang digunakan oleh pemerintah saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Hanung Bramantyo menyampaikan bahwa Dahol lahir dari kegelisahannya terhadap peristiwa G30S yang terus menghantui bangsa Indonesia setiap bulan September di setiap tahunnya. Film ini juga menjadi ekspresi dari keresahan serta bentuk kritik Hanung Bramantyo terhadap maraknya praktik korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang membuat rakyat rugi dan menderita. Setiap tahun kita selalu berharap dengan peristiwa G30S, sebuah tragedi besar yang hingga hari ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Dehol adalah ruang eksplorasi saya terhadap trauma tersebut. Saya tidak ingin memberi jawaban tunggal, tapi melalui film ini saya ingin menghadirkan perspektif lain yang berangkat dari kondisi sosial, kepercayaan, dan ketakutan yang hidup di masyarakat pada masanya, ujar Anung. Kemudian Anya Jen yang juga hadir dalam penayangan perdana film ini mengungkapkan kesannya dapat bergabung dalam film ini. Sebagai pemain yang masih tergolong baru, bisa menjadi bagian dari film ini adalah sebuah kehormatan besar. Sejarah selalu jadi subjek yang aku minati sejak lama, dan lewat film The Hall, kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga membuka kembali percakapan tentang hal-hal yang selama ini sering ditutupi atau dihindari. Terinspirasi dari berbagai cerita rakyat dan narasi yang tumbuh di sekitar peristiwa gerakan 30 September, The Hall merupakan film horor misteri yang akan membawa penonton ke masa yang penuh gejolak sosial dan ketegangan politik. Film ini berfokus pada serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi di desa Lobang Buaya. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk melihat sinopsis singkat dari film ini, agar nanti kalian sedikit paham arah cerita film ini saat menontonnya ke bioskop nanti. Cerita bermula sekitar setahun sebelum tragedi 30 September tahun 1965. Kala itu, warga desa Lobang Buaya menghadapi kejadian yang sulit mereka jelaskan. Sejumlah tokoh desa tewas secara mengenaskan, namun pembunuhan tersebut memiliki pola yang membuat warga semakin ketakutan. Para korban mengalami luka pada bagian punggung. Selain itu, tubuh mereka memperlihatkan sayatan yang membentuk sejumlah kata, seperti tamak, lamis, dan maru. Temuan tersebut membuat kasus ini terasa lebih dari sekedar kejahatan biasa. Tidak lama kemudian, kabar tentang hantu bolong mulai menyebar. Warga mengkaitkan kematian para tokoh desa dengan sosok gaib yang konon berkeliaran di sekitar wilayah tersebut. Pada saat yang sama, ketegangan politik mulai terasa hingga ke lingkungan masyarakat. Situasi itu kemudian membawa Letnan Sugeng ke tengah persoalan. Sang perwira mendapat tugas untuk mencari dalang di balik serangkaian pembunuhan. Ia harus mengumpulkan petunjuk sekaligus menghadapi masyarakat yang mulai terpecah oleh ketakutan dan berbagai dugaan. Namun, masalah Sugeng tidak berhenti pada kasus pembunuhan. Kehidupan pribadinya juga mulai terganggu setelah ia menikah dengan Arum Wangi. Sang istri mengalami gangguan dari sosok perempuan misterius yang terus muncul dalam kehidupannya. Arwah tersebut tidak sekedar meneror, ia juga menyampaikan sebuah tuntutan yang terus menghantui Arum, yakni meminta agar tubuhnya dikembalikan. Situasi semakin aneh ketika arwah itu memanggil Arum dengan sebutan Ronggeng. Awalnya, Sugeng menganggap gangguan tersebut sebagai persoalan terpisah, akan tetapi berbagai petunjuk perlahan mengarah pada hubungan antara teror di rumahnya dan kasus pembunuhan yang tengah ia selidiki. Karena itu, Sugeng mulai melihat pola yang lebih besar, pembunuhan, arwah perempuan, hantu bolong, serta ketegangan masyarakat ternyata memiliki kaitannya masing-masing. Semua kejadian tersebut mengarah pada sebuah ritual gelap yang sengaja memanfaatkan rasa takut warga. Semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin besar pula ancaman yang harus Sugeng hadapi. Ia tidak hanya mengejar pelaku pembunuhan, ia juga harus memahami tujuan di balik rangkaian teror tersebut sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, suasana desa terus berubah. Ketakutan membuat hubungan antar warga semakin renggang. Sementara itu, isu politik yang berkembang ikut memperkeruh keadaan. Dengan demikian, teror supernatural dan konflik sosial berjalan beriringan sepanjang cerita film ini. Film ini kemudian membawa kisah Sugeng menuju titik yang lebih besar. Apa yang terjadi di desa Lobang Buaya tidak lagi sekedar persoalan kematian beberapa tokoh masyarakat. Rangkaian kejadian tersebut perlahan membuka jalan menuju sebuah tragedi nasional. Sugeng pun menghadapi pilihan yang sangat sulit.
ia harus mengungkapkan kebenaran sebelum teror mengambil lebih banyak korban. Namun, waktu terus berjalan dan ancaman semakin dekat. Itulah sinopsis singkat dari film The Hole atau Lubang Buaya ini. Apakah Sugeng berhasil mengungkap kasus kematian misterius itu? Dan apakah dia bisa menyelamatkan sang istri dan warga desa Lubang Buaya? Untuk mengetahui jawabannya, kita tunggu saja perilisan film ini pada 1 Oktober mendatang. Kemudian kesimpulan dari perilisan film ini ialah film Lubang Buaya garapan sutradara Hanung Bramantyo adalah film horor misteri produksi Atia Picture dan Dapur Film. Film ini tayang perdana di World Premiere di International Film Festival Rotterdam pada Februari tahun 2026 kemarin, sebelum dijadwalkan untuk rilis di bioskop Indonesia. Kemudian poin-poin penting untuk perilisan film ini. Arah cerita. Berlatar tahun 1960-an, fiksi ini mengangkat kisah serangkaian pembunuhan misterius setiap tanggal 30 dengan pola lubang besar di tubuh korban. Kemudian bukan dokumenter sejarah, terinspirasi dari narasi G30S, film ini tidak bertujuan mengubah sejarah melainkan mengeksplorasi rumor, cerita rakyat, dan imajinasi kolektif masyarakat. Kemudian pemeran utama dibintangi oleh Baskara Mahendra, kemudian ada Krisa Fruset, Hiva Iska, dan Anya Jen. Kemudian jalur festival. Mulai debut internasional di Rotterdam pada awal tahun 2026 sebelum menyapa penonton lokal di bioskop. Itulah informasi mengenai perilisan film horor sejarah Indonesia terbaru. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian sebelum menonton filmnya ke bioskop pada Oktober mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.